Pelatih timnas Indonesia Sintayong tetap memberikan apresiasi tinggi kepada para pemainnya meskipun harus menelan kekalahan 1-2 dari Tiongkok atau Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Qingdao Youth Football Selasa. Nah, menurut Sintayong, anak asuhnya sudah berjuang memaksimalkan dan memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Meskipun kalah, timnas Indonesia telah tampil dengan performa terbaik mereka, ujarnya saat konferensi pers seusai laga. Shin mengakui bahwa tim Garuda sudah berusaha keras mencuri poin, namun Tiongkok yang tampil di hadapan pendukung sendiri memiliki semangat lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Selamat kepada Tiongkok atas kemenangan mereka. Kedua tim punya tekad untuk menang, tetapi motivasi Tiongkok tampaknya lebih kuat, kata Sintayong. Pelatih berusia 54 tahun itu juga menegaskan bahwa kekalahan ini bukan akhir dari segalanya. Dia berjanji akan membawa timnya bangkit dan mempersiapkan diri lebih baik untuk laga-laga selanjutnya yang dijadwalkan pada November 2024. Ini bukan akhir, kami akan mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan berikutnya dan tampil dalam kondisi yang lebih siap, katanya. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi posisi Indonesia di grup C tetap berada di peringkat kelima dengan raihan 3 poin. Nah, kemarin ya Indonesia melawan China itu memang agak sedikit membuat kita menjadi sakit hati ya guys ya. Sudahlah kita dikalahin Bahrain, habis itu juga udahlah kita dicurangin Bahrain maksud saya. Habis itu kita dikalahkan oleh China. Jadi memang sakitnya itu bertubi-tubi. Lalu seperti apa nih reaksi dari para supporter kita, supporter timnas Garuda ya, dan juga apa tanggapan dari pakar-pakar bola ya guys ya. Mari kita lihat sama-sama di video berikut ini. Witan sama Asnawi dari awal. Iya. Lu nggak mainin Tom Haye. Itu aneh sih kalau dia kalau dia mau main total attack dari awal, kenapa nggak mainin Haye gitu ya? Sandy Walsh lu ganti juga. That's okay lah. Cuman Asnawi menit berapa sih diganti? Buset, menit 80 tadi. Berapa? 84. Makanya 84. Gila. Asnawi itu 8. apa yang kita bahas tadi, harusnya Witan, Asnawi sama Ragnar diganti. Tapi Ragnar main di sayap udah agak lumayan. Oke lah, lumayan levelnya, bukan bagus, lumayan. Cuman tengah ini kan penting. Ntar gua kebelet kencing lagi. Ya. Ya udah. Ya. Oke, jadi kalau lihat dari pembahasan dari mereka ya, memang, dan kalau kita lihat di pertandingan itu bahwasannya yang biasanya Tom Haye itu selalu dimainkan pada babak pertama itu tidak dilakukan oleh Sintayong, dan ya sepertinya merotasi permainan dan super berani ya memasukkan yang namanya Asnawi, Shane Patinama kalau nggak salah, dan juga sama Witan Sulaiman. Nah, jadi mungkin menurut kita itu salah, tapi kita kan nggak tahu ya menurut STY seperti apa, dan menurut saya yang lebih paham itu adalah STY-nya sendiri. Oke, next. Gue tadi kagak mau bahas malam ini ya, karena nih masih emosi, gue masih emosi. Timnas berekspektasi super tinggi ini kalah melawan Fuyung Hai. Gue ulang ya, kalah lawan Fuyung Hai. Dimana target kita semua, gue yakin semua orang optimis kita menang lawan Fuyung Hai ini. Ayo kita bahas boy, kesalahan apa aja yang dilakukan oleh timnas di pertandingan ini. Yang jelas, yang bener-bener salah. Kenapa Asnawi main sampai menit 85? Kenapa? Why? Sintayong, kenapa Asnawi main sampai menit 85? Kenapa?
Kenapa Mesilhers lu ganti di babak kedua? Kenapa? Nathan bermain gak bagus, jujur. Banyakan dribble, jujur. Sen Patinama, gol pertama. Doi ragu untuk ngambil bolanya. Sisanya mainnya oke sih. Verdong, Jai, El Klemer sama Ragnar juga mainnya so-so. Kalau misalnya mau ditanya, kenapa timnas kita bisa kalah di pertandingan ini? 100% Sintayong. Coach Sintayong. El nggak mau ganti pemain. El nggak mau ganti Asnawi. Why? Kenapa? Oke lah, mungkin gue salah ya. Mungkin kalian semua juga salah. Karena kita terlalu berekspektasi dengan timnas ini. Kita berharap timnas mainnya bagus, dan ternyata enggak. Jadi marah-marah nih, jadi marah-marah. Sorry guys, kalau misalnya gue ngegas nih, sorry banget. Gue udah bikin prediksi line up, udah pede menang 3-0. Ternyata starting line up-nya begitu. Tom Haye yang harusnya main dari babak pertama, telat mainnya di babak kedua. Gue gak ngerti alasannya apa, gue gak tahu. Dan ada pembahasan kalau misalnya Eliano nggak main itu karena masalah taktikal. Besok gue bahas ya. Kalau misalnya masalah taktikal, alasannya apa? Asnawi yang main sampai menit ke 85, passing kayak nyuting, kontrol bola lepas terus. Gue gak bisa berkata-kata boy, sumpah. Kalau lu nanya kita bisa lolos apa enggak, ini masih belum akhir dari segalanya boy. Masih ada 6 pertandingan lagi. Tapi berkaca dari pertandingan ini, evaluasi besar-besaran harus dilakukan oleh Sintayong. Semangat berbenah timnasku. Harapan Piala Dunia masih ada boy. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Selalunya selepas. Nah itu dia, jadi mungkin memang ada kesalahan dari Sintayong mungkin ya, memasukkan seperti yang saya bilang tadi, ada Asnawi, terus ada Witan dan Shen yang kelihatannya performanya tidak begitu baik ya guys ya, untuk padahal di suatu yang sangat krusial di babak pertama itu adalah menciptakan gol ya guys ya, malah mereka dicadang, malah kayak Tom Haye dan yang memang pemain-pemain yang punya kualitas itu dicadangkan dan bermain di babak kedua, sangat disayangkan. Habis game Indonesia akan ada berpuluh orang Indonesia yang DM saya, tapi semalam sepi banget, sepi kerana Indonesia dikejutkan dengan China yang mana mereka kalah 2-1. Okey, tak kisahlah kalah ke, menang ke, seri ke, kalau kita sempat review, kita akan review. Jadi jom kita review game China lawan dengan Indonesia ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, jangan lupa tekan follow. Dah tekan? Mantap coy. Pertama sekali lepas dia habis game, ramai orang Indonesia yang menyalahkan Sintayong. Itulah beratnya tugas seorang coach. Bila menang, engkau tidak disanjung. Bila kalah, engkau yang pertama kali akan dimaki. Jadi adakah ia kesalahan Sintayong? Bagi aku ada faktornya juga. Sebab bila keluar line up semalam, ramai yang pelik, termasuk aku. Aku tahu Sintayong ni dia tak ada line up yang tetap, tapi semalam banyak player-player yang selalunya ada, dia ada. Contohnya Thomas Haye dan juga Walsh. Pada pendapat aku, yes, Indonesia memang akan main 3 center back, tapi seeloknya letak Calvin Verdong dekat belah kiri. Dekat belah tengah tu bolehlah letak Rizky Ridho ataupun Jordi Amat. Okey. Patinama ni kita tengoklah first goal, boleh kata dia punca lah. Punca tu first goal, dia tak tahulah dia buat apa, dia bagi clear dia terus. Tapi bola hantar balik ke belakang dan China skor gol yang pertama. Dekat first half Indonesia sebenarnya ketinggalan 2-0, memang agak mengejutkan. Dan China ni boleh kata diorang mengambil peluang dengan sangat-sangat baik. Gol yang kedua tu assist yang sangat-sangat cantik dan finishing yang sangat padu. Kalau korang baca statistik, korang boleh nampak yang Indonesia semalam sebenarnya menguasai perlawanan. Diorang dominate the game. Possession 26% berbanding 24%. Shots 14 berbanding 5. On target pun lebih banyak. Tapi sayangnya mungkin agak unlucky jugalah untuk Indonesia, hanya dapat skor 1 gol sahaja. Gol tunggal ni datang daripada balingan jauh Pratama Arhan. Dah lama aku tak nampak. Itulah Arhan pun dah tak start kan. Dan macam yang aku cerita sebelum ni, Indonesia memerlukan striker yang elite untuk melengkapkan timnas ni. Selagi tak ada striker elite, susah Indonesia menjadikan gol. Sebab peluang banyak tapi golnya tidak banyak. Korang berikan pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa,
yang belum follow lagi account ni, nak support me bro, tekan butang follow. Indonesia kalah 2-1. Nah, oke, memang betul ya guys ya. Jadi memang Indonesia ini, timnas Indonesia masih kekurangan striker ya. Jadi memang untuk menciptakan gol itu memang masih sangat susah, dan kita hanya berharapkan kepada Rafael Struijk yang dimana dia juga punya keterbatasan, punya kelelahan, dan apa ya, ya semoga kita berharap untuk melawan pertandingan berikutnya Jepang dan Arab Saudi, maka striker dari Pak Erick Thohir bisa menambah striker yang berkualitas ya, dari pemain keturunan yang sudah katanya calling ke Indonesia. Semoga aja, kita berharap ya guys. Satu hilang 3 poin, dan harus kita akui bersama-sama ya, formasi terutama di babak pertama itu terlalu meremehkan Cina, dan bisa dibilang blunder taktik yang terlalu mencoba-coba, terlalu bereksperimen. Aduh, sayang banget. Indonesia 2-1 lawan Cina, 2 gol di babak pertama oleh Cina, 1 gol. Indonesia di menit-menit akhir belum bisa menyelamatkan Indonesia dari kekalahan, dan bisa dibilang bahwa memang kekalahan ini murni karena adanya ya mungkin blunder taktik, kata namanya yang blunder ya gimana. Tapi sayang banget karena di babak kedua Indonesia udah bisa ya, udah menemukan celahnya, dimana dengan masuknya Rizky Ridho, kemudian masuknya Profesor, masuknya juga ada Marcelino, tapi sayangnya gol yang tercipta hanya 1, dan Indonesia harus menelan kekalahan dari Cina yang seharusnya bisa menjadi lawan yang bisa kita menangkan pertandingannya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian menerima kekalahan ini? Sebenarnya harus bisa diterima, ini kekalahannya benar-benar pure dari kesalahan Indonesia, beda sama kemarin kejadian seri lawan Bahrain. Dengan hasil ini bisa dilihat Indonesia masih berada di posisi kelima, belum Oke, sampai di situ aja ya. Ya, kita juga berharap ya, semoga Pak Erick Thohir dan Coach STY bisa membuat sesuatu yang lebih menggebrak lagi, agar kita bisa meraih tujuan untuk bisa masuk ke Piala Dunia ya guys ya. Setidaknya ya ada perubahan lah dari yang kemarin gitu ya. Dan menambah kekuatan mungkin dengan pemain-pemain yang berkelas grade E masuk, yang terutama adalah striker. Kita masih membutuhkan striker sebagai cadangan yang cukup ya. Semoga ada solusi ya untuk pertandingan berikutnya. Oke, sampai di sini saja guys. Terima kasih dan salam.